Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwis Nur, mahasiswa PPG IAIN Palu angkatan kedua. Pada hari ini, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi PPG dengan tema beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati, subtema qada, qadar, dan takdir. Mohon saran dan kritiknya. Berikut videonya. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini apa kabar? Sehat? Sehat. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen atau mengecek kehadiran kalian. Agus? Ada Pak. Ali Rahman? Ada Pak. Arya? Ada Pak. Fajri? Ada Pak. Farel? Ada Pak. Fendi? Ada Pak. Firda? Aulia? Ikra? Ada Pak. Ikra Mohidri? Ada Pak. Ilham Saputra? Ada Pak. Jumardi? Ada Pak. Misbahuddin? Ada Pak. Krisna? Ada Pak. Sri Lansari? Ada Pak. Iswatul Umar? Hestiana? Ada Pak. Oke, untuk kelas 9A hadir semua? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipersiapkan bukunya. Masih ingat pelajaran bulan kita tentang apa? Yaitu tentang beriman kepada hari akhir atau meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Di hari akhir ini berbicara tentang hari kiamat. Hari kiamat itu apa maksudnya? Hari kiamat disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan di dunia. Setelah kita mati, ada beberapa fase yang kita akan hadapi atau yang kita akan alami. Yang pertama itu apa? Alam barzah. Alam barzah itu biasa disebut dengan alam apa? Yang dikenal dengan alam kubur. Alam kubur dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat semua. Kemudian materi kita sekarang adalah qada dan qadar. Oke, sebelum kita masuk kepada materi itu perlu kalian pahami bahwa coba diperhatikan di atas kompetensi dasar kita adalah beriman kepada qada dan qadar serta hari akhir, menunjukkan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi pemahaman iman kepada qadar dan takdir. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita yaitu meyakini iman kepada qada dan qadar, memiliki perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi beriman kepada qadar. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan atau kalian semua diharapkan mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada qada dan qadar dengan benar serta takdir
mu'allaq dan takdir mubram. Itu. Kemudian perlu anak-anak ketahui bahwa KKM kita itu 71. Jadi anak-anak yang kalian harus capai adalah standar nilainya adalah 71. Baik, yang lalu kita sudah belajar tentang hari akhir. Sekarang kita masuk kepada pada dan kadar dan takdir. Apa hubungan materinya? Hubungan materinya adalah semua kejadian pada hari akhir itu adalah termasuk pada dan kadar. Oke, kita masuk kepada pada dan kadar serta takdir. Ada yang bisa berikan pengertian tentang pada? Ya, coba Hestiana. Pada merupakan ketentuan, kehendak dan kemauan Allah SWT. Itu kadar. Pada? Oke. Adalah ketetapan Allah. Pengertian pada siapa? Saya Pak, Ya, silakan. pada adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala sesuatu sejak zaman asali. Ya. Oke, kalian sudah paham, kalian sudah tahu tentang pada dan kadar. Sekarang takdir. Takdir terbagi berapa? 2. Siapa yang bisa jelaskan? Coba angkat tangan. Takdir mu'allaq dan takdir mubram. Oke, silakan Ilham. Takdir mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Akhirnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kalau takdir mubram, siapa yang bisa berikan pengertian? Oke. Yang belakang siapa? Mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Oke. Baik, saya jelaskan anak-anak sekalian bahwa kadar dan kadar itu kalian sudah paham, takdir juga begitu. Tentunya dalam pelajaran ini kita sangat diharapkan beriman kepada kadar. Kenapa? Karena itu sangat membantu kita. Banyak sekali manfaatnya untuk kita semua tentang bagaimana kita beriman. Contohnya, dengan beriman kepada pada dan kadar serta takdir, kita akan selalu merasa optimis. Kita selalu mengingat akan Allah. Kita tidak merasa sombong dan kita tidak mudah untuk putus asa. Oke, baik, saya jelaskan kembali tentang pengertian pada kadar serta takdir. Pada secara bahasa itu adalah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama adalah hukum, keputusan, kehendak, dan ketetapan. Sedangkan kadar itu adalah kepastian, ukuran, kekuasaan, atau perwujudan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sedangkan pada dan kadar itu biasa juga disebut dengan takdir. Takdir itu terbagi menjadi dua, takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq itu adalah sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq yaitu ketetapan Allah yang mengikut sertakan peran manusia di dalamnya. Coba ada yang bisa baca ayatnya? Coba Miss Bahuin, coba dibaca dengan keras. Ayat tentang
takdir mu'allaq. Kasih besar biar teman kalian bisa dengar ayatnya dan hafal. Ya. Oke. Sudah dengar ayatnya? Coba Hestiana coba baca kembali ayatnya biar teman-teman kalian yang lain bisa dengar, dikasih besar suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yu'ayyiru ma biqaumin hatta yu'ayyiru ma bi anfusihim. Bukan yu'ayyiru, yugayyiru. Ya? Saya bacakan ayatnya. Innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Oke. Coba yang lain ada sudah apa? Nah, coba silakan. Coba dikasih besar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke, baik. Kalian sudah dengarkan beberapa teman kalian yang membacakan tentang ayat yang menjelaskan tentang atau ayat yang berhubungan dengan takdir mu'allaq. Coba ini dihafal, ya, ayatnya. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Ayat inilah yang berhubungan dengan takdir mu'allaq. Anak-anak sudah tahu tentang pengertian takdir mu'allaq, ya, bahwa takdir mu'allaq itu mengikut sertakan peran manusia di dalamnya. Siapa yang bisa tahu contohnya? Sebutkan. Apa contohnya takdir mu'allaq? Oke, Ilham. Pandaian. Kepandaian. Oke, yang lain lagi. Siapa? Coba yang di belakang. Kesehatan, Kesehatan. Coba yang ini. kemakmuran, Kemakmuran. Ada lagi bisa dari contoh yang lain? Oke, itu saja. Contohnya kepandaian, kemakmuran, kesehatan. Jadi kepandaian itu seperti kalian yang lakukan sekarang. Kalian belajar itu untuk pintar. Kalian berusaha bagaimana supaya pintar, maka harus dibarengi dengan usaha-usahanya adalah belajar dengan baik supaya pintar. Kita tidak boleh berserah diri. Menganggap tidak usah belajar karena sudah dia belajar tidak tahu juga, karena tidak tahu. Makanya kalian harus belajar bagaimana kalian supaya bisa tahu. Makanya itu disebut dengan takdir mu'allaq karena ada peran manusia di dalamnya. Contohnya juga kesehatan. Kalau mau sehat harus apa? Obat, berusaha supaya sembuh. Jangan pasrah dengan keadaan. Karena sudah sakit tidak mau minum obat karena itu sudah sakit. Tidak boleh. Harus berusaha bagaimana supaya kita bisa sembuh. Kemudian apa lagi? Kemakmuran. Kemakmuran ini penting juga. Kalian mau ingin hidup kalian bahagia, hidup makmur, harus dibarengi dengan usaha atau bekerja keras. Oke, paham? Itu tadi contoh takdir mu'allaq. Sekarang takdir mubrah. Siapa bisa berikan pengertian takdir mubrah? Coba angkat tangan. Oke, silakan. Menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa. Coba yang lain lagi. Oke. Takdir mubrang secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Bagus. Sudah.
takdir mubram itu adalah takdir yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti terjadi. Contohnya apa? Kematian. Siapa yang bisa jelaskan atau bacakan ayat tentang takdir mubram? Oke, coba diperbesar suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, bagus. Sudah dengar semua temannya mengaji? Ya. Coba yang lain siapa lagi? Angkat tangan. Oke, siapa namanya? Arya, silakan Arya. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oke. Sudah dengar semua temannya? Baca Al-Quran umat Allah. Ada yang hafal? Ayatnya? Ada? Yang hafal ayatnya tentang takdir mubram ada yang tak hafal? Hestiana? Belum hafal? Coba baca lagi Hestiana. Kasih saja temannya yang lain bisa hafal. Yang biar coba yang lain didengarkan baik-baik biar bisa dihafal ayatnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati ajal fa idza jaa ajaluhum la yansa'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Oke. Siapa yang bisa baca artinya? Angkat tangan. Oke, silakan. Yang di belakang. Artinya, dari setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu apabila ajalnya sudah mereka tidak dapat menderita penundaan atau percepatan kesalahan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan tentang ajal. Kalau ajal itu sudah tiba, siapapun tidak akan ada yang bisa menolaknya atau menundanya. Besok atau lusa tak ada. Itu sudah ketetapan Allah. Itulah yang disebut dengan takdir. Oke, anak-anak, coba sekarang saya kasih tugas. Coba diperhatikan di atas. Ada beberapa gambar saya akan tunjukkan untuk kalian. Nanti kalian akan menentukan sendiri gambar tersebut apakah gambar ini masuk atau apakah gambar itu menunjukkan takdir mu'allaf atau takdir mubram. Sekarang saya akan bagikan gambar, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing tentang gambar tersebut. Apakah dia menunjukkan tentang pengertian takdir mubram atau takdir mu'allaf. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Silakan diperhatikan gambarnya, dicermati, kemudian kalian simpulkan sendiri. Apakah gambar tersebut termasuk takdir mu'allaf atau takdir mubram? Coba silakan didiskusikan hasil diskusinya. Ya, waktunya tinggal
3 menit. Oke, sudah semua? Ya, coba kelompok 1 cepat diselesaikan. Sudah? Oke, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan teman kelompok kalian. Baik, siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Satu, apa hasil dari diskusi kalian? Coba dijelaskan. Pada gambar 1 ada 2 orang sedang berdagang untuk mencari rezeki. Dari pengamatan kelompok kami, maka dapat kami simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan contoh takdir mualaf karena bisa diubah dengan ikhtiar dan tawakal. Oke, bagus. Coba berikan aplaus untuk teman-temannya. Coba saya minta kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang kami amati adalah gambar nomor 4, yaitu seorang gadis atau perempuan yang sedang berdandan. Setelah kami diskusikan bersama kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin adalah termasuk takdir mubran, karena itu merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa diubah. Oke, berikan aplaus untuk temannya. Sampaikan, dijelaskan apa maksud dari gambar tersebut. Gambar nomor 2 adalah menampilkan tentang kematian. Setelah kami mengamati, maka kelompok kami berkesimpulan bahwa gambar tersebut merupakan takdir mubram karena kematian merupakan ketentuan Allah dan tidak bisa diubah oleh usaha dan maupun doa. Oke, jadi kematian tidak bisa diubah. Oke. Tidak. Kelompok kami mendapatkan gambar nomor 3, yaitu seorang siswa yang sedang belajar. Dari pengamatan kami bahwa ketika kita ingin pintar, maka kita harus belajar. Kesimpulan kelompok kami bahwa belajar agar menjadi pandai adalah termasuk takdir mualaf karena bisa diubah dengan ikhtiar. Oke. Kalian mempresentasikan semua hasil diskusi kalian dengan teman sekelompok kalian. Sangat baik sekali, dan kalian sudah mengetahui apa itu takdir mu'allaq dan takdir mubram serta contoh-contohnya. Coba kelompok 1 dapat gambar nomor 1 tentang apa? Mencari rezeki. Nah, ketika kita ingin mengubah kehidupan kita menjadi lebih makmur, maka harus dibarengi dengan usaha. Maka itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Artinya manusia ikut serta di dalam menentukan apakah dia ingin bahagia, ingin kaya, ingin miskin. Dia sendiri yang akan menentukan, meskipun rezeki itu ditentukan oleh Allah. Paham? Coba di kelompok 4 berbicara tentang atau membahas gambar nomor berapa? 4. Nah, gambar nomor 4 itu tentang seorang wanita, bahwa jenis kelamin itu adalah sudah menjadi takdir mubram karena sudah menjadi ketetapan dan ketentuannya Allah. Manusia tidak berhak untuk mengubahnya. Kelompok 4
kelompok 3? Kelompok 2 berbicara tentang apa? Tentang kematian. Coba dilihat gambarnya bahwa kelompok 4 kelompok 2 ini bercerita tentang kematian, bahwa kematian itu termasuk takdir mutlak. Kenapa? Tidak bisa dielakkan. Kedatangannya tiba-tiba, manusia tidak berhak berperang di dalamnya. Kenapa? Sudah menjadi ketetapan Allah. Kalau detik ini mati, ya detik ini, tidak bisa ditunda besok atau lusa. Coba. Yang sedang belajar. Nah, ini yang penting sekali, bahwa kita ketika kita ingin pintar, maka harus dibarengi dengan usaha, yaitu belajar. Seperti yang kalian lakukan sekarang. Jika kalian ingin pintar, maka kalian harus berusaha, harus belajar dengan baik. Kalau mau jadi pintar, maka harus dibarengi dengan usaha, yaitu belajar. Bapak sekalian, setelah kita mempelajari tentang qadar serta takdir, kalian semua sudah paham, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian masing-masing. Maka sekarang saya akan simpulkan materi kita. Yang pertama adalah qadar. Qadar itu memiliki beberapa pengertian menurut bahasa. Yang pertama adalah hukum, keputusan, ketetapan, atau kehendak. Sedangkan qadar itu secara istilah adalah ukuran kekuasaan perwujudan daripada kehendak. Kemudian takdir. Karena qada dan qadar itu biasa disebut juga dengan takdir. Takdir terbagi menjadi dua. Takdir mu'allaq dan takdir mutlak. Kalau takdir mu'allaq itu adalah ketetapan Allah yang manusia ikut berperan di dalamnya. Contohnya seperti yang kalian bahas tadi, rezeki, kemakmuran, kesehatan, kepandaian. Itulah yang disebut atau itulah contoh-contoh daripada takdir mu'allaq. Sedangkan takdir mutlak adalah ketetapan Allah dan manusia tidak berhak untuk mengubahnya. Contohnya kematian, kelahiran, jenis kelamin. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke. Coba masing-masing kelompok tadi mana hasil kerja kelompoknya, saya akan periksa. Satu kelompok semua sudah ada namanya di sini. Ya. Tidak di bawah. Baik, setelah mengamati hasil kerja dari kelompok kalian, semua bagus dan semua pas apa yang diminta oleh gambar tersebut. Oleh itu saya berikan apresiasi untuk kalian semua karena sudah paham tentang apa itu takdir, apa itu qada dan qadar, serta kalian sudah memberikan contohnya, sudah mengetahui apa contoh-contohnya dengan baik. Oke, silakan berikan aplaus untuk semua. Setelah tadi
saya periksa hasil kerja kelompoknya cukup bagus sekali dan semua pas apa yang diminta oleh gambar tersebut. Olehnya itu pada kesempatan ini untuk tugas kalian di rumah, kalian akan menghafal ayat tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq seperti yang kalian baca tadi. Tadi temannya sudah ada yang hafal. Oke? Nah, kemudian materi kita untuk minggu depannya adalah mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Itu materi kita untuk minggu depannya. Lalu saya kira pelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini saya kira cukup. Silakan salah seorang di antara kalian memimpin doa. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.